PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk, channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sahabat PKU, kembali bersama saya Mufid. Nah, kali ini saya ditemani oleh dokter gigi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, yaitu beliau Dr. Nila Firda. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Nah, sahabat PKU, kali ini kita akan membahas mengenai perawatan gigi pada anak. Tentunya Anda, Bapak atau Ibu yang memiliki balita di rumah mungkin penasaran bagaimana sih cara membersihkan gigi pada anak. Dan biasanya anak itu kan giginya itu kadang hitam ya dok, atau karies. Nah itu mungkin nanti akan bagaimana sih agar biar anak tersebut tidak memiliki gigi yang karies nanti ya dok ya. Okay. Nah dok, untuk memasuki pertanyaan pertama yaitu bagaimana dok cara menjaga kebersihan gigi pada bayi dok? Untuk bayi tentu saja perlu kita jaga kebersihannya. Gunanya agar terhindar dari jamur itu yang sering kena di anak bayi walaupun giginya belum ada. Ya kan, kita bukan mencegah karies tapi lebih ke menjaga kebersihan mulutnya. Apalagi anak-anak umur segitu ya, bayi sampai dengan walaupun giginya belum tumbuh kan sering masukin semuanya ke dalam mulut. Ya. Nah, Madu, itu ya, kalau mainan gitu kan suka tangannya habis megang apa-apa terus masuk ke dalam mulut ya. Itu hati-hati terkena jamur itu, sehingga kita perlu menjaga kebersihan mulutnya. Nah, tentu saja karena giginya nggak ada, ya pasti kita nggak pakai sikat gigi. Berbeda cara membersihkannya. Kita pakai ini namanya kasa ya. Jadi kalau ibu-ibu yang baru melahirkan pasti kenal ya, ini suka dipakai di tali pusar itu kan. Ya, seperti itu. Ini digunakan untuk membersihkan, bisa digunakan untuk membersihkan kesehatan gusi dan mulutnya. Caranya cuma dilap atau dikasih air hangat dulu. Air hangat. Pilih yang lembut ya ibu-ibu ya, kasanya. Kemudian dibersihkan daerah lidah, gusi, langit-langit, daerah pipi gitu. Setelah menyusui dibersihkan seperti ini gitu. Terus daerah lidahnya juga dibersihkan. Ini yang banyak sisanya ya. Atas gusi, semua gusi muter ini ya. Ini supaya nggak kelewatan. Dan daerah pipi juga dibersihkan. Seperti itu, mudah sekali. Terus selesai. Gitu aja. Kalau selain kain kasa ada nggak dok? Kain kasa sebetulnya bisa digunakan kapas, tapi ini rentan tertinggal ya dok ya? Ya itu dia. Isu juga rentan tertinggal juga. Kita nggak ingin masuk macam-macam, jadi diusahakan kalau bisa kasa kan ibu-ibu biasanya punya untuk menutup tali pusar itu. Nah sebagian kita gunakan untuk membersihkan itu. Tapi kalau pepet banget ya pakai kapas gitu ya nggak apa-apa. Tapi hati-hati jangan sampai ada yang tertinggal ya. Dikasih air hangat dulu ya. Jangan terlalu panas, nanti kasihan bayinya kalau terlalu panas ya. Itu pengaruh nggak dok, bayi yang selalu dibersihkan sama yang enggak? Tentu saja akan pengaruh di kebersihannya. Lebih terjaga dari jamur. Jamur itu tandanya kalau misalnya anak rewel, tiba-tiba rewel, terus ada nggak mau makan misalnya, nggak mau menyusu, dilihat apakah ada selaput putihnya di situ. Selaput putihnya di situ terus diangkat, dia warna merah atau enggak. Kalau jamur, kalau sisa makanan itu cukup dibersihkan gini, dilap, dia akan hilang tanpa meninggalkan warna merah di dasarnya. Tapi kalau jamur itu ada selaput putih, biasanya di sekitar mulut. Dipegang anak nggak mau biasanya, dipegang nggak mau ya sakit. Terus diangkat bagian luar, biasanya bisa diangkat sedikit seperti selaput seperti itu, bawahnya merah. Seperti itu silahkan diperiksakan ke dokter gigi supaya dikasih resep ya anti jamur ditetes biasanya. Gitu. Dok. Nah dok, bagaimana dok cara menggunakan pasta gigi yang baik dok? Dan kapan sih anak itu bisa menggunakan pasta gigi? Cara menggunakan pasta gigi yang baik, kita beralih ke gigi anak-anak usia 6 bulan biasanya sudah pada mulai tumbuh ya. Itu tergantung anak-anaknya, ada yang cepat, ada yang lambat, 8 bulan baru tumbuh, nggak apa-apa, itu hanya variasi saja. Tapi rata-rata itu 6 bulan sudah tumbuh bawah, kadang ada yang atas dulu. Nah itu mulai dikenalkan dengan sikat gigi. Oke, boleh yang kecil dulu. Sikat gigi ya dok? Kalau ini
ini sih boleh dikasih untuk biasanya dipegang terus dikunyah gitu sama mereka, dimakan. Ya bukan buat dimakan, maksudnya dikenalkan. Oh, biasanya gitu buat mainan. Buat mainan sama dia, nggak apa-apa, biarkan aja biar dia mengenal. Nah, lebih mudah kita pakai ini nggak apa-apa sebetulnya, tapi pakai ini juga nggak apa-apa. Ini lebih mudah, apalagi ketika bayinya, misalkan kalau anak umur baru tumbuh 6 bulan, 8 bulan, tentu saja kita belum bisa pakai pasta gigi, ya kan? Jadi kita bersihkan gitu, belum dengan pasta gigi untuk awal sekali itu dengan dengan sikat yang seperti ini, silikon, ini terbuat dari silikon, dibersihkan, palingkan giginya baru 2 ya, cik seperti itu. Habis menyusui, ini lebih mudah kalau dia habis menyusui kan biasanya tidur tuh. Nah, ini akan lebih mudah. Cik seperti itu. Terus selesai. Sebetulnya lebih bagus lagi diakhiri dengan air putih sebetulnya. Kan air putih yang matang ya, karena anak belum bisa kumur, otomatis bisanya paling diminum ya. Tapi kan karena ini belum ada pastanya dan kotoran juga belum terlalu banyak, hanya ada ASI biasanya, itu dibersihkan gitu. Terus diakhiri dengan air putih atau diakhiri dengan air putih dikasih kasa gitu, terus dilap gitu. Nah, kalau tidur tinggal dilap ini. Dah gitu. Ini untuk yang awal. Nanti untuk yang mulai banyak giginya, baru kita kenalkan dengan ini, sikat gigi anak ya. Sikat gigi anak pasti berbeda dengan yang dewasa. Ibu-ibu juga ini harus diperhatikan, gigi anak sama gigi dewasa ukurannya beda. Karena karena mengonya rahangnya tuh belum bisa mangap dengan lebar gitu, sehingga kalau kita kasih sikat gigi kita aja deh, sama aja kan ini paling mesti ganti giginya. Ini kasihan ya, Dok. Mangapnya enggak ini kan belum lebar. Ini gigi dewasa, ini mangapnya masih sekecil sekali dan tidak optimal, apalagi sampai ke pojok-pojok itu enggak terjangkau dengan sikat gigi dewasa. Jadi pakai sikat gigi yang kecil. Nih kita mulai dengan ini tuh. Nah, umur 1-2 tahun, sebelum dengan 1-2 tahun, biasanya 1 tahun kan udah mulai berdiri tuh. Nah, kita mulai mengenalkan dengan ini. Tetap masih, kalau belum bisa kumur dengan baik, belum pakai pasta gigi nggak apa-apa, tapi mulai diajarkan untuk berkumur dengan baik. Berkumur sambil meludah. Biasanya anak-anak awal-awal ditelan ya, Dok ya. Ditelan. Jadi kita pakai air matang dulu, Ya, kalau misalkan ragu-ragu, aduh ini kotor banget, masa ditelan ya? Pakai ini gitu ya. Habis disikat terus dibersihkan pakai ini. Nah, habis itu minum air putih anaknya gitu bisa. Atau dibersihkan pakai ini, sikat gigi yang kecil. Caranya sama. Untuk anak-anak 1-2 tahun itu dia lebih mudah daripada dibilangin, ayo dikumur, diludahin gitu kan, bingung. Dicontohin orang tuanya, kini lo dek, kini gitu kan. Nanti awal-awal tetap aja ditelan gitu kan. Kadang makin besar umurnya, makin ke arah 2 tahun, mendekati 2 tahun, kadang ditelan, kadang dikeluarkan. Itu mulai pinter, umur memasuki 2 tahun mulai telan, kadang pinter. Itu masih pakai air matang dulu. Nah, begitu dia sudah mulai pinter, udah kan 2 tahun, biasanya kalau kita telaten itu sudah bisa. Itu sudah bisa mengeluarkan dengan baik. Kita kasih pasta gigi. Kita kasih pasta gigi anak-anak sebesar Jangan ikutin iklan ya. Kalau iklan itu kan dilodok dari atas sampai bawah. Aduh, enggak. Ini sebesar biji beras aja udah cukup. Nah, sebesar. Kalau dia nggak harus 2 tahun ya. Kalau di bawah 2 tahun itu sudah bisa meludah, itu sudah bisa kita kasih pasta gigi anak. Sebetulnya itu tertelan sih, asal jangan terlalu banyak, nggak lebih aman daripada pasta gigi dewasa untuk tertelannya gitu kan. Jadi sesekali kelek ya, yang penting jangan banyak-banyak seperti itu ya. Dikasih sebesar biji beras kecil aja, itu udah cukup untuk gigi anak-anak gitu ya. Disikat yang bersih, atas bawah semuanya disikat yang bersih. Nah, kemudian di atas 2-3 tahun itu sudah mulai perlu, 3 tahun nih biasanya sudah mulai perlu sebesar biji kacang polong. Nah, itu sudah mulai agak banyak nih keperluannya, karena sudah lebih besar rahangnya, sudah lebih panjang itu, dan makanan sudah mulai beragam, masuk macam-macam coklat segala macam itu.
kalau dengan nyikat giginya belum pakai pasta itu mengangkatnya sulit sekali. Jadi pasta gigi dia akan membantu mengangkat sisa makanan terutama yang coklat, manis yang lengket. Nah itu kita butuh lebih banyak lagi. Jangan lupa di daerah pojok ini juga disikat seperti itu pasta giginya. Pasta gigi anak ya dok ya. Tadi kapan dok bisa memakai pasta gigi dewasa? Untuk pasta gigi dewasa biasanya 3-5. Tapi 3 itu jarang sekali. Kenapa? Karena pedes. Sebetulnya nggak ada ukuran pasti harus 3 tahun. Itu biasanya anak 5 ke atas itu sudah mulai bisa pakai pasta gigi dewasa. Tergantung anaknya, nggak usah dipaksa. Kalau misalkan masih nyaman pakai pasta gigi anak-anak, itu juga lebih aman ketika dia tertelan. Tidak kemudian kita berharap tertelan, nggak. Cuma kalau tertelan itu lebih aman untuk pasta gigi anak-anak. Tapi kalau misalkan sudah mau pakai pasta gigi dewasa, nggak apa-apa. Diberikan pasta gigi dewasa dan 5 tahun ke atas, umur 6 tahun, 7 tahun, dia sudah bisa mangap, gigi geraham permanennya juga sudah tumbuh. Umur 6 tahun, gigi geraham permanen itu sudah tumbuh ya. Jadi 5 tahun dia memanjang dulu, gusinya memanjang dulu kan makin usia makin bertambah tuh makin bertambah nih ukuran rahangnya. Nah, seperti ini dia gigi ini nggak ada, dia baru gusi dulu umur 5 tahun memanjang ini. Umur 6 tahun dia langsung muncul dan langsung gigi permanen. Nah, itu umur 6 tahun langsung muncul gigi permanen dan ini akan goyang dan langsung muncul gigi permanen juga. Jadi 6 tahun yang muncul ini sama ini. Terus atasnya juga. Nah, itu sudah boleh pakai pasta gigi yang besar. Kalau misalkan anak-anak kan ada yang besar, ada yang kecil badannya. Atau kalau misalkan anaknya badannya masih kecil, masih mau pakai ini nggak apa-apa. Nggak ada ukurannya pasti, tapi sudah boleh selama dia sudah bisa berkumur dengan baik gitu ya. Dan tergantung ukuran rahangnya juga gitu, tergantung kesepian anaknya, nggak usah dipaksa, tapi biasanya mau sendiri anak-anak ya. Berarti nggak ada patokan umur ya dok ya, tergantung kondisi anak. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.